Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban bertemu untuk merencanakan dukungan bagi Monkey D. Luffy. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi pengalaman dan kekuatan, Rayleigh dan Gaban, sebagai dua mantan kru terkuat Raja Bajak Laut, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi di Grand Line dan cara mengatasinya. Pertemuan mereka akan menjadi kesempatan untuk menggabungkan pengalaman dan perspektif mereka dalam merumuskan strategi dukungan terbaik untuk Luffy. Potensi bentuk dukungan, bantuan langsung di Elbaf. Gaban mengingat keberadaannya di Elbaf. Gaban memiliki posisi strategis untuk memberikan bantuan langsung kepada Luffy dan krunya selama mereka berada di Pulau Para Raksasa. Ini bisa berupa bantuan dalam menghadapi ancaman lokal, melawan raksasa yang bermasalah, makhluk buas, atau pihak luar yang memusuhi topi jerami. Bimbingan dalam budaya dan adat Elbaf, membantu Luffy dan krunya berinteraksi dengan para raksasa secara efektif dan menghindari kesalahpahaman. Menyediakan sumber daya atau koneksi, memanfaatkan jaringan atau pengetahuan lokalnya untuk membantu topi jerami mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nasihat strategis dari jauh, Rayleigh, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, dapat memberikan nasihat strategis yang berharga kepada Luffy tanpa harus terlibat langsung dalam setiap pertempuran. Ini bisa berupa mengidentifikasi potensi ancaman, menganalisis situasi global dan memperingatkan Luffy tentang bahaya yang mungkin datang, menyarankan rute atau aliansi. Berdasarkan pengetahuannya tentang peta dunia dan kekuatan politik, Rayleigh dapat memberikan saran tentang jalur terbaik atau sekutu yang berguna bagi Luffy. Memberikan wawasan tentang musuh, berbagi informasi tentang kekuatan, kelemahan, atau taktik musuh yang mungkin dihadapi Luffy, misalnya, Angkatan Laut, Yonko lain. Informasi krusial. Keduanya mungkin memiliki potongan informasi penting yang berbeda yang dapat membantu Luffy dalam perjalanannya. Lokasi Poneglyph atau petunjuk ke Laut Tale. Sejarah dunia atau kebenaran tentang abad kekosongan. Informasi tentang musuh atau sekutu potensial. Sumber daya. Mereka mungkin memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu Luffy. Kapal atau perlengkapan. Meskipun kecil kemungkinannya, mereka mungkin memiliki akses ke aset yang bisa berguna bagi topi jerami. Koneksi dengan pihak yang dapat membantu. Mereka mungkin dapat menghubungkan Luffy dengan sekutu yang kuat atau orang-orang dengan pengetahuan khusus. Bertindak sebagai pelindung dari jauh, Rayleigh, meskipun tidak aktif bertarung di setiap kesempatan, dapat bertindak sebagai pencegah bagi pihak-pihak yang mungkin mencoba memanfaatkan ketidakhadiran atau kelemahan Luffy. Reputasinya saja sudah cukup untuk membuat beberapa musuh berpikir dua kali. Skenario pertukaran pikiran, dalam pertemuan mereka, Rayleigh dan Gaban mungkin akan menganalisis situasi Luffy saat ini, membahas tantangan di Elbaf dan potensi bahaya di depan. Mengidentifikasi kebutuhan Luffy. Menentukan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan Luffy dan krunya. Membagi peran, Gaban fokus pada bantuan langsung di Elbaf, sementara Rayleigh memberikan dukungan strategis dari jauh. Berbagi informasi yang relevan, menggabungkan pengetahuan mereka untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada Luffy, langsung atau melalui perantara. Kesimpulan teori, pertemuan antara Rayleigh dan Gaban untuk merencanakan dukungan bagi Luffy akan menjadi momen penting yang menunjukkan bagaimana generasi lama berinvestasi pada masa depan. Sinergi antara bantuan langsung Gaban dan nasihat strategis Rayleigh akan memberikan keuntungan besar bagi Luffy dalam perjalanannya menuju Laut Tale dan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di era baru bajak laut. Pertukaran informasi dan sumber daya di antara mereka juga akan menjadi aset tak ternilai harganya bagi sang calon Raja Bajak Laut.